葉問、張天志。Film diawali dengan adegan Ip Man yang sedang berlatih. Film Ip Man yang ketiga ini masih menceritakan kehidupan Ip Man bersama istri dan putra bungsunya mempromosikan Wing Chun di Hong Kong, sementara putra sulungnya berada di Foshan untuk belajar. Ip Man yang sedang santai sambil menyiram tanaman tiba-tiba didatangi seorang anak bernama Siulong. Kini ia telah memasuki usia remaja dan menagih janji Ip Man untuk menjadikannya murid. Untuk meyakinkan guru Yip, Siulong menunjukkan beberapa gerakan supaya ia dapat diterima menjadi muridnya. Namun guru Yip nampak tidak tertarik. Ia malah duduk dan menyalakan rokoknya. Scene berpindah ke sekolah dasar Cian, menyaksikan dua orang bocah yang akan berkelahi. Terjadi pukul-pukulan yang lumayan untung. Guru segera datang dan membubarkan perkelahian kedua bocah itu. Bocah itu dibawa ke ruang guru dan mendapat perawatan. Tak lama, Ip Man datang untuk menjemput anaknya. Dan Ip Man pun memutuskan membawa anak itu ke rumahnya terlebih dahulu. Ayah bocah itu bernama Cheng Tingchi. Ternyata ia adalah seorang ahli kungfu juga. Terlihat saat itu ia sedang bertarung pada sebuah pertarungan underground. Terlihat pertandingan itu dipandu oleh seseorang bernama Ah Sang. Selanjutnya bos itu berkata kepada Ah Sang untuk segera mendapatkan lahan sekolah, bagaimanapun caranya. Lalu bos itu menyaksikan pertandingan melalui jendela, dan pertandingan malam itu dimenangkan oleh Cheng Tingchi. Saat itu ada seorang reporter yang sedang mewawancarai guru Tin untuk kebutuhan liputan mengenai seni bela diri. Tak lama, guru Ip Man datang, dan setelah wawancara selesai, reporter itu mengambil gambar para tokoh dan murid-murid seni bela diri di tempat tersebut. Saat sedang akan berfoto, Guru Yip menerima telepon dari istrinya. Istrinya mengatakan bahwa hari ini adalah waktu untuk berdansa dengannya. Namun karena sudah terlambat, istrinya terlihat bete dan menyuruh Ip Man untuk menjemput anaknya saja. Guru Yip pun menjemput anaknya ke sekolah. Ia bertemu dengan Cheng Tingchi. Cheng Tingchi memberikan ramuan untuk obat lebam anaknya Ip Man yang kemarin berkelahi. Dan diketahui bahwa mereka berdua adalah dua orang ahli Wing Chun dari guru yang sama. Cheng Tingchi pun mengajak guru Ip Man untuk pertarungan persahabatan, yang segera diiyakan oleh Ip Man. Bel pun berbunyi dan mereka pun pulang. Ah Sang dan gerombolannya mendatangi sekolah. Ah Sang menyuruh kepala sekolah untuk duduk. Kepala sekolah menolak dan mengatakan bahwa sekolah ini tidak akan dijual. Beruntung, Ip Man datang dan segera menghajar balik si Ah Sang. Tak lama dari itu, polisi datang. Kemudian kepala sekolah memberikan keterangannya. Sementara Ip Man sedang bercakap dengan Sersan Po, yang berjanji akan menangani kasus ini sampai beres. Ah Sang yang sudah kalut akhirnya menyuruh adiknya untuk memasang rantai di gerbang sekolah. Terlihat esoknya anak-anak, para orang tua dan guru tertahan di depan gerbang sekolah. Ip Man dan beberapa orang muridnya memutuskan untuk berjaga di sekolah untuk memastikan keadaan aman. Namun pada saat dini hari, Ip Man dan yang lainnya akan pulang. Tiba-tiba gerombolan Ah Sang datang mendobrak sekolah. Sementara murid si Ah Sang yang lain membakar beberapa gedung sekolah. Dan beberapa dari mereka juga menculik kepala sekolah. Tuh. Gerombolan itu pun pergi. Di kantor polisi, Sersan Po sedang menyerahkan laporan tentang tragedi pembakaran sekolah dan ia meminta agar kasus ini ia tangani sendiri. Pagi itu Ip Man sedang sarapan sambil berjaga di sekolah bersama beberapa muridnya. Tiba-tiba ia didatangi oleh Guru Tin, yang tak lain adalah guru si Ah Sang. Guru Tin meluapkan kekecewaannya soal tragedi yang menimpa sekolah. Guru Tin pun lekas segera mencari si Ah Sang. Ah Sang segera menemui gurunya itu, dan ia pun habis dimarahi oleh gurunya. Ah Sang yang merasa dihina oleh gurunya itu langsung menyerang balik, bahwa gurunya yang so suci itu hanya hidup sengsara dengan hanya menjadi tukang reparasi payung. Dan satu tamparan pun mendarat di pipi si Ah Sang.
Anak buahnya belum berani menyerang karena Ah Sang ada dalam genggaman Ip Man. Di scene lain terlihat istrinya Ip Man yang sedang memeriksa dirinya ke rumah sakit, dan dia divonis tumor oleh dokter. Ah Sang menawarkan pekerjaan lain kepadanya. Ia memerintahkan Zheng Tinci untuk memberi sedikit pelajaran fisika kepada guru Tin dengan imbalan yang sangat besar. Setelah sedikit berpikir, Zheng Tinci mengiyakan tawaran dari si Ah Sang. Zheng Tinci menggunakan penutup wajah. Dia segera masuk ke dalam toko. Di rumah, istri Ip Man terus mengeluh karena suaminya itu selalu pergi pada pagi hari dan pulang sampai larut malam. Namun tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau guru Tin sedang dirawat dan ia ingin Ip Man segera datang. Ternyata karena ia akan melakukan teror selanjutnya. Dan benar saja, paginya, Ah Sang dan para berandalannya datang ke sekolah. Di depan sekolah terlihat guru cantik yang sedang panik dan memberitahu kepada Ip Man kalau beberapa orang murid telah diculik oleh si Ah Sang. Dan ia mengancam, kalau kepala sekolah tidak segera menandatangani surat jual beli sekolahnya, maka anak-anak itu akan dijual sebagai budak. Tanpa pikir panjang, Ip Man segera mendatangi markas si Ah Sang. Ia meminta kepada si Ah Sang untuk melepaskan anak-anak itu, dan ia berjanji akan membawa kepala sekolah ke hadapannya. Ah Sang mengeluarkan anak Ip Man dari dalam kerangkeng dan sedikit menakut-nakutinya dengan pisau. Ip Man diperintahkan untuk bersujud. Tak lama, Zheng Tinci datang karena anaknya juga diculik. Namun karena Ah Sang dan Zheng Tinci sudah menjadi sobat, Ah Sang segera mengembalikan putranya ke Zheng Tinci. Di perjalanan pulang, anaknya Zheng Tinci menyadarkan ayahnya untuk membantu meloloskan teman-temannya yang lain. Membantu Ip Man melawan para berandalan itu. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Yip Ching pun kembali ke dekapan ayahnya. Tangis haru istrinya Ip Man pecah saat anaknya kembali pulang. Drama Hong Kong pun terjadi. Di saat seperti itu akhirnya Ip Man tahu bahwa selama ini istrinya mengidap penyakit kanker. Di kantor, bos Frankie terlihat didatangi oleh atasannya yang menyarankan dia untuk stop membuat kekacauan. Sementara di lantai bawah, terlihat Ah Sang sedang melatih seorang petarung yang didatangkan dari Thailand. Akhirnya Ah Sang pun diusir dan mereka resmi putus mitra. Saat itu Ip Man terlihat sedang mengantar istrinya untuk cek kesehatan ke dokter. Saat ia pulang dan menaik lift, mengajar Ip Man di depan istrinya. Ip Man berhasil mengalahkan petarung asal Thailand itu dan ia pun kembali kepada istrinya. Belum sempat mengatakan sepatah kata pun, bos Frankie langsung menantang Ip Man untuk bertarung selama 3 menit. Jika Ip Man bisa bertahan selama itu, maka bos Frankie berjanji tak akan mengganggunya lagi. Masih tanpa kata, ia segera pergi. Kali ini Zheng Tinci sudah berhasil mendapatkan tempat untuknya membuka perguruan. Saat itu pemilik tempat memperlihatkan sebuah koran yang memberitakan kehebatan Wing Chun guru Ip Man yang telah menyelamatkan anak-anak. Ia langsung mendatangi wartawan yang menulis berita tersebut di sebuah kafe dan memaksa ia agar menulis berita serupa tentangnya. Wartawan itu tentu menolak dan Zheng Tinci segera melakukan ide gilanya. Perguruan Wing Chun Zheng Tinci semakin besar. Pada saat peresmian padepokan barunya, Zheng Tinci masih belum puas. Ia ingin menjadi pemilik Wing Chun terhebat. Kemudian di hadapan para wartawan, ia mengumumkan bahwa ia menantang Ip Man untuk bertarung. Pernyataan itu pun segera menjadi berita di koran nasional. Ip Man tidak terlalu menanggapi tantangan itu karena saat ini ia sedang fokus bersama istrinya yang mungkin usianya sudah tidak akan lama lagi. Di padepokan Zheng Tinci sudah berkumpul para wartawan dan tamu undangan dari perguruan lain. Tanpa sepengetahuan Ip Man,
istrinya membuat surat yang menyatakan bahwa Yip Man bersedia menerima tantangan Cheng Tingci. Surat itu lalu ia titipkan ke anaknya agar disampaikan ke Cheng Tingci melalui anaknya. Akhirnya pada suatu hari istrinya memberitahu Yip Man kalau ia telah mengatur jadwal agar ia bisa bertarung dengan Cheng Tingci, dan ia berkata akan mendukung sepenuhnya. Dan saat itu Yip Man pun mulai berlatih lagi. Bersama istrinya, Yip Man mendatangi Cheng Tingci. Chen, Yip Man, Zheng Tianji. Gerakan dan teknik mereka hampir sama. Pertarungan alot dan seimbang pun terjadi. Setelah bersusah payah, Yip Man berhasil mengalahkan Cheng Tingci. Pertarungan pun selesai. Selanjutnya, diceritakan, akhirnya istri Yip Man meninggal dunia akibat kanker pada tahun 1960.